Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Fula. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PMS, yang singkatan dari penyakit menular seksual. Di antara kita semua, siapa sih yang masih belum mengetahui tentang penyakit menular seksual? Nah, nanti saya akan membahas mengenai materi tersebut. Akan tetapi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Amelia Dismareta dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Kebidanan. Saya perwakilan dari teman saya, yaitu yang bernama Zevilia Fonti dan Ida Surya Pratiwi. Apa sih PMS itu? PMS merupakan singkatan dari penyakit menular seksual. Nah, dapat diartikan di sini bahwasanya penyakit yang ditularkan akibat adanya hubungan seksual. Nah, kali ini saya akan membahas 3 penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Yang pertama ada sifilis, yang kedua gonore, dan yang ketiga yaitu HIV/AIDS. Penyakit yang pertama kita bahas yaitu penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang akut atau kronis dengan adanya tanda dalam lesi primer dan erupsi sekunder ini di dalam selaput lendir atau kulit. Nah, untuk gejala penyakit sifilis ini digolongkan sesuai dengan tahapan perkembangan penyakitnya, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sifilis primer, yang kedua sifilis sekunder, yang ketiga sifilis laten, dan yang terakhir yaitu sifilis tersier. Nah, di mana keempat poin ini terdapat gejalanya masing-masing. Yang pertama, sifilis primer. Di sini ditandai dengan adanya luka di bagian bakteri yang masuk. Sifilis sekunder itu adanya ruam di bagian tubuh tertentu. Dan yang ketiga, sifilis laten, tidak ada gejala apapun, tetapi bakterinya tetap ada di dalam tubuh. Dan yang keempat yaitu sifilis tersier, di mana sifilis tersier ini merupakan yang tingkatan paling tinggi, yaitu dengan adanya kerusakan di bagian organ, contohnya seperti di otak, di saraf maupun di jantung. Nah, untuk penanganan atau pengobatan pada penyakit sifilis ini lebih efektif jika dilakukan pada tahap yang awal. Nah, nanti penyakit sifilis ini dapat diatasi dengan diberikannya antibiotik penisilin. Nah, untuk cara pencegahannya lebih baik manusia atau orang tersebut dapat setia dengan satu pasangan, atau jika bergonta-ganti pasangan itu menggunakan kondom atau pengaman. Materi yang kedua yaitu mengenai penyakit gonore. Nah, penyakit gonore ini biasa disebut dengan kencing nanah. Nah, penyakit menular yang satu ini yaitu biasanya terjadi pada pria yang gejalanya yaitu perih jika mengeluarkan air kecil dari penisnya, dan nanti terjadi pengeluaran nanah pada penisnya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae, dan juga penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual melalui oral ataupun anal. Nah, cara pengobatan penyakit ini sama halnya dengan penyakit sifilis, yaitu dengan pemberian antibiotik, karena penyakit ini merupakan penyakit menular seksual. Penyakit yang ketiga yaitu HIV/AIDS. Nah, di mana HIV ini merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh kita. Nah, selanjutnya virus ini akan melemahkan kemampuan tubuh kita untuk mencegah terjadinya infeksi atau penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, AIDS sendiri ini merupakan suatu kondisi di mana HIV ini telah menyerang seluruh tubuh kita dan itu berada di tahap yang terakhir.
Nah, setelah itu apabila seseorang sudah mengalami atau mempunyai penyakit AIDS, maka dalam dirinya tidak bisa melawan infeksi atau penyakit yang masuk. Nah, selanjutnya ada beberapa orang yang beresiko memiliki penyakit HIV/AIDS. Yang pertama yaitu orang yang berhubungan intim tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua yaitu orang yang sering bertato atau bertindik. Terus yang ketiga yaitu orang yang berhubungan dengan seseorang yang mempunyai penyakit menular. Selanjutnya, gejala yang timbul pada penyakit ini ada banyak sekali gejala. Contohnya seperti ada ruam, terus ada kelenjar getah bening, flu, demam, rasa lelah dan sebagainya. Tetapi hal ini itu dapat terjadi beberapa tahun sebelumnya. Jadi apabila mempunyai penyakit tersebut itu tidak bisa diidentifikasi saat itu juga. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan tadi bahwasanya pentingnya kita menjaga sistem reproduksi kita dan juga setia terhadap pasangan agar tidak terjadinya penyakit menular seksual yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih atas partisipasinya menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.